pajak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang Pak di mau menyerahkan SPT kita. Dan memang teman-teman pajak ini karena memang penyerahan pajak hampir di semua daerah. Kemarin kami juga pernah dari daerah mereka, karena ini 30.000 karyawan, berarti 50% dari Departemen Keuangan. Ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan waktu itu minta agak dipercepat supaya segera bisa mengukur kinerja pajak berdasarkan seperti itu. Untuk kalau diizinkan Bapak Darmin ingin karena kita sedang membahas dengan DPR. Sebetulnya tadi pagi kami juga rapat mengenai target penerimaan 2020. Selamat siang. Mudah-mudahan diikuti ya, pajak yang baik, insya Allah. Bapak sini Pak. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Ayo Pak. Terima kasih. Ayo Pak. Saudara-saudara, hari ini di samping saya membayar pajak saya untuk penghasilan tahun 2007, saya gunakan untuk mendapatkan laporan dan presentasi dari Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak tentang kinerja perpajakan tahun 2007, kemudian proyeksi penerimaan negara dari pajak untuk tahun 2008 ini. Beberapa hal ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa pemerintah melalui Departemen Keuangan dan Dirjen atau Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembenahan, peningkatan kinerja agar penerimaan pajak di negeri kita ini semakin optimal. Dengan berbagai upaya yang dilakukan dari tahun ke tahun, kita melihat perkembangan yang positif dari penerimaan negara dari pajak ini.
Ini menunjukkan bahwa di samping memang ada kebangkitan sektor real, ada pertumbuhan ekonomi di negeri kita ini yang mulai tahun 2005, 2006, 2007 dan proyeksi kita 2008 ini terjadi growth itu juga menunjukkan makin optimal upaya kita untuk mendapatkan penerimaan pajak ini. Berarti pula kinerja Direktorat Jenderal Perpajakan juga semakin baik. Pertumbuhan 25% dari tahun 2007 dan proyeksi 2008 ini salah satu indikator, dan saya mendukung, menggarisbawahi dan meminta untuk dijalankan dengan baik semua langkah yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal ini. Sebagai contoh, telah dilakukan modernisasi administrasi perpajakan, restrukturisasi yang menuju kepada efisiensi yang lebih tinggi, menuju kepada langkah-langkah yang lebih responsif, lebih akuntabel, lebih efektif. Dengan demikian akhirnya kinerja perpajakan makin tinggi, penerimaan negara dari pajak juga makin optimal. Saudara-saudara, kita memang ingin rezim perpajakan yang berlaku di negeri ini tepat untuk betul-betul pertama memenuhi rasa keadilan, kemudian juga bisa mendapatkan penerimaan negara yang optimal, seraya sekaligus mengembangkan iklim investasi dan iklim bisnis yang baik. Oleh karena itulah beberapa isu yang dulu mencuat di permukaan, saya masih ingat sejak tahun 2006, 2007, seolah-olah tidak ada kesetaraan antara wajib pajak dengan petugas pajak, yang ini banyak dikeluhkan oleh kalangan dunia usaha. Maka mekanisme yang berlangsung sekarang ini, hubungan di antara wajib pajak dengan petugas pajak makin baik, makin sehat, dan makin fair. Ini harus kita pertahankan. Dengan demikian proses itu menjadi sehat, akuntabel. Dengan demikian kalau ada perbedaan di antara wajib pajak dengan petugas pajak, maka settlementnya itu betul-betul mendasarkan pada kaidah-kaidah pemerintahan yang baik, good governance, dan best practices. Kita juga mendengar bahwa yang menjadi kepedulian dunia usaha agar kebijakan perpajakan di negeri kita ini tidak mengurangi daya saing mereka ketika harus bersaing dengan dunia usaha di negara lain. Misalnya kita tahu, kita sering dengar investor akan memilih berinvestasi di sebuah negara yang tata cara dan besaran pajaknya itu baik untuk mereka. Tentu kita juga melihat semuanya ini dengan seksama, tentu untuk tujuan yang baik, sehingga kita pun juga terus mengembangkan kebijakan pajak, termasuk pemberian insentif pajak, insentif fiskal, yang tujuannya adalah untuk menggerakkan semua dunia usaha yang akhirnya memberikan penerimaan yang lebih besar lagi bagi negara. Di samping itu, di berbagai subsektor usaha, sektor real, kita juga terus menelaah, memikirkan kebijakan apa yang tepat, sehingga kebangkitan dunia usaha itu akan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik, lebih banyak maksud saya. Dengan demikian tujuan pembangunan ekonomi pasca krisis